Bandung is your first place to learn about happiness and the virtue of life. Let me take you around Bandung. If you look closer, you can see beauty in almost everything we see. From the steamy crater, the deer running to your arms, and your smile. Don't be afraid to change your perspective. It is worth the world. Bandung will teach you a lot of things. It will make you realize that virtue comes from hard work and sincerity, to always give the best for everything that comes to life. Each lesson that you receive will bring you closer to yourself. And isn't this the purpose of living? To remember who we really are. I can't promise you the world, but anything you learn from this journey will be your weapon to face any challenge in the future. Time goes by. People change. I'll stay the same. Follow your guts to explore. Don't let life kill your passion to wander. When you wander, you will see wonder, excitement, joy, and happiness. Siapa tuh? It doesn't matter if life brings you up and down. I will be here for you. Holding your soul wherever you go, though I can't always hold your hands. To the young heart that explores, live life, share happiness.
adalah anugerah dari langit dan terserak di bumi. Ia datang bersama mentari pagi hingga malam menutup hari. Ia berwujud sepotong kelezatan sederhana atau semangkuk penuh cita rasa. Ia melayang di udara, ia terapung di perairan. Ia menjungkir balikan pemahaman kita. Ia ada dalam berbagai bentuk harmoni kehidupan. Ia adalah inspirasi yang akan kau temukan di setiap sudut Bandung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Indonesia maju. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting ini untuk melaksanakan virtual tour hari ini. Adapun tema virtual tour kita hari ini adalah Short Escape to Bandung. Nah, di sini kita akan menjelajahi sebagian objek wisata yang ada di Bandung dan mengupas sebagian sejarah singkat yang ada di objek tersebut. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai virtual tour ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Jameson Stoha sebagai moderator dan guide kalian pada hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh teman saya yang juga menjadi guide hari ini. Yang pertama ada Kak Cecil. Hai Kak Cecil. Apakah Kak Cecil sudah bergabung? Yang kedua ada Kak Dea. Hai Kak Dea. Hai. Yang ketiga ada Kak Grace. Hai Kak Grace. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan itinerary kita untuk hari pertama dan hari kedua. Untuk hari pertama, kita akan start dari Bandara Hussein Sastra Negara. Kita akan melakukan check-in di Hotel Bubu Jungle Resort, memakan waktu 1 jam 33 menit. Dari Bubu Jungle Resort, kita akan makan siang di Pinisi Resto, itu sekitar 29 menit. Dari Pinisi Resto, kita akan pergi ke objek wisata yang pertama, yaitu Penangkaran Ranca Upas, memakan waktu sekitar 29 menit. Dari Penangkaran Ranca Upas, kita akan berangkat ke objek wisata berikutnya, yaitu Kawah Putih, itu memakan waktu sekitar 25 menit. Dari Kawah Putih, kita akan kembali ke hotel untuk beristirahat, memakan waktu 33 menit. Pada hari kedua, kita akan melakukan check out dari Bubu Jungle Resort. Kita akan pergi ke objek wisata Saung Angklung Ujo, memakan waktu sekitar 2 jam 16 menit. Dari Saung Angklung Ujo, kita akan beranjak ke Heritage Building Fashion, itu memakan waktu 25 menit. Dari Heritage Building Fashion, kita akan makan siang di Pavilion Sunda sekitar 4 menit. Dari Pavilion Sunda, kita akan kembali ke bandara, memakan waktu 23 menit. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Pergi ke Bandung membeli angklung. Jangan lupa bulan Kartikasari. Bapak Ibu silakan ambil posisi tenang, happy dan santai di virtual tour hari ini. Kepada guide pertama, kepada Kakak Cecil, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bang James atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menjadi bagian dari virtual tour ini. Nah, saya ingin berterima kasih juga kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti virtual tour ini. Nah, Bapak, Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, mari kita terbang menuju Bandung. Nah, untuk memulai virtual tour kita ini, alangkah baiknya kita mengetahui seluk-beluk sejarah Kota Bandung terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kota Bandung ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Nah, Kota Bandung ini terletak di Pulau Jawa, lebih tepatnya di Provinsi Jawa Barat dan merupakan ibu kota dari provinsi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kota dengan mayoritas suku Sunda ini memiliki luas 167 km² dengan jumlah penduduk melebihi 2 juta jiwa. Nah, Bapak Ibu sekalian, Kota Bandung ini memiliki keunikan dan memiliki banyak sekali julukan. Salah satunya dijuluki sebagai Kota Paris Van Java. Nah, julukan ini ternyata sudah populer sejak tahun 1889, di mana dipopulerkan oleh pemerintah Belanda guna pemerintah Belanda memberikan julukan ini adalah untuk menarik minat wisatawan asing agar berkunjung ke wilayah Hindia Belanda di kala itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang
sejarah, salah satu julukan bersejarah milik Kota Bandung adalah Bandung Lautan Api. Nah, julukan ini diberikan karena peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal 23 Maret 1946. Nah, pada saat itu kolonial Belanda ingin menjadikan Bandung sebagai tempat markas militer perang kemerdekaan Indonesia. Nah, karena masyarakat Bandung tidak ingin hal itu terjadi, mereka memutuskan membakar rumah mereka dan pergi mengungsi ke Bandung Selatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai Bandung Selatan, kita juga akan mengunjungi beberapa objek wisata di Bandung Selatan. Namun terlebih dahulu, kita akan memulai tur ini dengan kami menjemput Bapak Ibu sekalian di Bandara Hussein Sastra Negara. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti yang terlihat di layar monitor Anda, bandara ini merupakan bandara yang terletak di Jalan Pajajaran nomor 156, Kecamatan Cicendo, Kabupaten Bandung. Nah, sedikit sejarah mengenai bandara ini. Pada awalnya bandara ini merupakan lapangan penerbangan yang dibangun oleh Belanda di tahun 1920. Nah, setelah pemerintahan Belanda berakhir di Indonesia kala itu, lapangan penerbangan ini diambil alih kembali oleh Jepang. Nah, hingga akhirnya tahun 1969, lapangan penerbangan ini diambil alih oleh AURI atau Angkatan Udara Republik Indonesia. Hingga akhirnya di tahun 1973, lapangan penerbangan ini digunakan sebagai penerbangan komersial atau dibuka untuk umum. Nah, asal-usul nama bandara ini diambil dari nama seorang pilot yang gugur saat melakukan latihan penerbangan di Yogyakarta di tanggal 26 September 1946. Nah, Bapak Ibu sekalian, bandara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura II ini bulan Februari lalu baru mendapatkan 2 penghargaan, yaitu sebagai The Best Airport and The Best Hygiene Measure dari Airport Council International dan Airport Service Quality. Nah, Bapak Ibu sekalian, bandara dengan luas 145 hektar ini memiliki konsep yang sangat unik, yaitu dikonsepkan sebagai galeri seni. Nah, itu mengapa kita akan menemukan berbagai objek seni di sudut-sudut bandara ini. Nah, fasilitas lain yang bisa kita temui di bandara ini yaitu Videoton pariwisata, ruang tunggu, ruang internet, perpustakaan, toilet, musola, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sedikit mengenai keunikan dan sejarah dari Bandara Hussein Sastra Negara. Nah, dari Bandara Hussein Sastra Negara, kita akan langsung berkendara menuju Bandung Selatan, memakan waktu sekitar 1 jam 30 menit atau setara dengan 38 km. Nah, kita akan langsung menuju Bubu Jungle Resort, Bapak Ibu. Nah, Bubu Jungle Resort ini terletak di Desa Lebak Muncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Nah, seperti yang kita lihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian, Bubu Jungle Resort ini memiliki konsep yang sangat unik, yaitu dengan mengkombinasikan keindahan alam dengan fasilitas yang modern dan juga menggunakan beberapa interior dan eksterior yang sangat unik, yaitu berbaur dengan sifat-sifat tradisional. Nah, itu mengapa kita melihat sebuah bangunan di sini yang berbentuk seperti sangkar burung. Nah, bangunan ini disebut dengan bubu, Bapak Ibu, sesuai nama dari resort ini. Bubu yaitu sebuah alat tradisional penangkap ikan yang digunakan masyarakat Bandung sejak zaman dahulu. Nah, sangat unik bukan konsepnya? Nah, fasilitas yang bisa kita temui di sini, yang bisa kita dapat di sini yaitu berupa living room, kamar tidur 2 lantai, kolam renang hangat, dan kolam renang biasa, serta barbecue area. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Bubu Jungle Resort, kita akan langsung menuju Pinisi Resto.
untuk makan siang. Nah, memakan waktu sekitar 20 menit dari Bubu Jungle Resort. Nah, seperti yang terlihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian, Pinisi Resto ini terletak di Patenggang, Ranca Bali, Bandung Selatan. Nah, Pinisi Resto ini memiliki konsep yang sangat unik, yaitu meniru sebuah kapal, yaitu kapal pinisi, sesuai nama dari resto ini, yang sudah berlayar sejak abad ke-14 di Sulawesi. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena resto ini terletak di tengah-tengah sebuah glamping area yang menyediakan banyak sekali atraksi dan juga kebun stroberi, kita harus membayar biaya tiket masuk, yaitu seharga 20.000 untuk orang dewasa dan juga 10.000 untuk anak-anak, serta anak di bawah 10 tahun tidak dikenakan biaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menu makanan yang disediakan di resto ini adalah menu makanan Indonesia dan menu makanan Western, dengan menu makanan favorit yaitu gurame bakar dan juga sop buntut. Nah, harga makanan sendiri bervariasi mulai dari harga 30.000 per porsi. Pinisi Resto ini buka setiap harinya dari pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari Pinisi Resto kita akan langsung menuju destinasi kita yang pertama, yaitu Ranca Upas. Nah, Bapak Ibu sekalian akan langsung dipandu oleh pemandu kita, yaitu Kak Dea. Nah, kepada Kak Dea, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita ke destinasi yang pertama, yaitu Ranca Upas. Lama jarak yang akan kita tempuh sekitar 25 menit. Ranca Upas terletak di Jalan Raya Ciwidey, Patengan, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Ranca Upas Ciwidey menjadi salah satu tempat pelatihan Kopassus yang dulunya Ranca Upas merupakan hutan belantara dengan rawa yang luas. Setelah hutan tersebut bebas dari hewan buas, Ranca Upas dijadikan hutan lindung oleh pemerintah, dan kemudian Ranca Upas ini juga dijadikan sebuah camping ground. Kawasan Ranca Upas Bandung berada di sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Hal tersebut membuat tempat ini memiliki suhu yang dingin yang mencapai 17 derajat Celcius. Ditambah dengan luasnya kawasan ini mencapai 251 hektar yang membuat banyak wisatawan bisa melakukan banyak aktivitas menyenangkan. Salah satunya adalah penangkaran rusa. Di Ranca Upas banyak sekali rusa-rusa yang bisa Bapak Ibu ajak interaksi. Tidak hanya bermain dan berfoto saja, tetapi Bapak Ibu bisa memberi makan rusa-rusa yang ada di sana. Konon katanya Ranca Upas ini dulu hanya seorang juru kunci saja yang bisa memberi makan dan berinteraksi dengan rusa-rusanya, yaitu bernama Abah Taji. Tapi sekarang Ranca Upas ini siapapun bisa bermain dan memberi makan rusa-rusa di penangkaran tersebut. Lalu di sana juga ada kolam renang panas alami. Biasanya kan setelah perjalanan jauh pasti kita capek dan pegal gitu dalam perjalanan. Nah, Bapak Ibu bisa datang untuk menikmati fasilitas di kolam renang panas alami ini. Kolam ini tentunya bisa sangat menyegarkan dan juga menyehatkan tubuh kita karena mengandung sulfur yang bagus untuk kesehatan kulit. Lalu di sana juga ada outbound Bapak Ibu. Di sana mereka juga menyediakan fasilitas, jadi kita bisa bermain games. Selain itu mereka juga menyediakan jalur trekking, lalu ada flying fox dan juga paintball. Lalu ada camp adventure, seperti yang sudah saya katakan tadi, Ranca Upas merupakan bumi perkemahan. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bermain dan melakukan berbagai permainan outdoor dengan sahabat atau anggota keluarga, bumi perkemahan Ranca Upas ini menjadi salah satu tempat yang recommended. Udara yang masih sejuk dan pemandangan yang indah sangat cocok untuk dijadikan tempat perkemahan. Lalu yang terakhir ada wahana waterboom. Untuk Bapak Ibu yang senang bermain air, Ranca Upas juga menyediakan salah satu wahana favorit para wisatawan. Jadi Bapak Ibu bisa menikmati wisata air di sana dengan mencoba wahana waterboom tersebut.
Selanjutnya, kita akan ke Kawah Putih Ciwidey. Lama waktu yang akan kita tempuh sekitar 22 menit. Kawah Putih Ciwidey berlokasi di Desa Alam Endah, Rancabali, Kabupaten Bandung. Tol Kopo, Soreang. Lalu setelah masuk ke kawasan Soreang akan sampai di Ciwidey, maka tak jauh dari situ Bapak Ibu akan menemukan pintu masuk ke kawasan wisata Putih. Jika Bapak Ibu mengunjungi menggunakan transportasi umum, Bapak Ibu bisa menggunakan bus L300 menuju Ciwidey. Setelah sampai di kawasan Ciwidey, Bapak Ibu harus berganti lagi menggunakan angkot dengan tujuan situ Patenggang. Biasanya angkot akan berhenti tepat di gerbang masuk kawasan Putih Ciwidey. Kawah ini terbentuk dari letusan Gunung Patuha pada abad ke-10 dan ke-12 ratusan tahun yang lalu. Letusan yang memiliki ketinggian 2.434 meter ini menjadi sebuah danau. Pada tahun 1837, danau putih yang bau belerangnya sangat menyengat ini ditemukan oleh seorang ahli bernama Dr. Franz Wilhelm Junghun. Sejak saat itu, tempat wisata ini dikenal oleh pemerintah dan dibuka menjadi tempat wisata oleh Kabupaten Bandung Selatan. Lalu satu hal yang menarik dengan kawah ini adalah air kawahnya yang bisa berubah pada waktu tertentu karena menyesuaikan dengan kadar belerang pada kawah, suhu, cuaca di dalam airnya juga. Biasanya warna kawah air ini akan berubah menjadi putih kehijauan atau berubah menjadi warna lainnya seperti hijau apel, biru, coklat susu sehingga bisa pula menjadi warna putih berkabut. Warna kawah yang alami ini memang sangat menjadi identik di Kawah Putih, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu juga bisa melihat Sunan Ibu Sunrise Viewing Point. Ini juga menjadi salah satu spot menarik di Kawah Putih karena Bapak Ibu bisa melihat view secara menyeluruh dari atas tebing. Dan tempat ini juga menjadi spot favorit foto untuk mengabadikan momen-momen dengan latar belakang kawah. Nah, ada beberapa tips nih yang bisa Bapak Ibu terapkan dan Bapak Ibu bisa lakukan jika berkunjung ke Kawah Putih. Yang pertama, jika Bapak Ibu tidak tahan dengan baunya belerang, disarankan untuk menggunakan masker. Lalu jangan lupa membawa jaket atau pakaian tebal karena suhunya sangat dingin. Waktu terbaik untuk mengunjungi Kawah Putih itu pada pagi hari. Dan karena kawasan Kawah Putih ini memang sangat terkenal di wisatawan, jadi Bapak Ibu disarankan untuk mengunjunginya pada saat weekday, karena pada saat weekend wisata ini sangat ramai dikunjungi. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke hotel untuk beristirahat. Baiklah Bapak Ibu, selesai sudah perjalanan kita untuk hari pertama. Untuk hari kedua, perjalanannya akan dipandu oleh rekan saya, Grace. Kepada Kak Grace, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Dea untuk telah memberikan informasinya di sini. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Grace Lamanurung. Di sini saya sebagai pemandu Anda dalam kegiatan tur kita kali ini. Baik Bapak Ibu, pada hari kedua ini kita akan melakukan perjalanan ke Saung Angklung, yang dimana dalam pertama itu kita akan melakukan check out terlebih dahulu, dan setelah itu kita melakukan perjalanan ke Saung Angklung. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai Saung Angklung, di mana Saung Angklung ini merupakan tempat wisata budaya yang merupakan tempat pertunjukan, pusat kerajinan tangan, workshop musik instrumen dari bambu. Nah, jadi Saung Angklung ini didirikan 1966 oleh Bapak Urjo Ngalagena dan istrinya bernama Ibu Uum Semiati. Mereka memiliki maksud mendirikan Saung Angklung ini untuk memelihara dan melestarikan kebudayaan dari suku Sunda. Jadi, Bapak Urjo Ngalagena sendiri itu adalah seorang pengrajin tradisional. Di Saung Angklung sendiri itu memiliki
suasana yang sejuk, dingin, dan dikelilingi oleh pohon-pohon bambu. Nah, Song Angklung ini biasanya melakukan pertunjukan pada sore hari, namun Song Angklung juga melakukan pertunjukan khusus itu pada pagi hari dan siang hari. Jadi pertunjukan di Song Angklung ini tidak hanya terbatas dilakukan di Song Angklung saja, tetapi mereka juga pernah diundang di Sasana Budaya Ganesha ITB pada tahun 2000 di bulan Agustus. Song Angklung sendiri tidak hanya terbatas menjual seni pertunjukannya saja, tetapi mereka juga menjual berbagai alat musik tradisional mereka seperti angklung, arumba, calung, dan alat musik lainnya, dan itu dibuat dan dijual kepada para wisatawan. Tempat wisata satu ini memberikan edukasi lengkap terkait musik tradisional angklung dan beberapa kebudayaan Sunda lainnya. Song Angklung ini adalah menjadi aset berharganya untuk masyarakat Bandung karena disinilah pusat pelestarian budaya khas Jawa Barat yang mulai memudar di era modern ini. Ada beberapa pertunjukan di Song Angklung itu seperti ya pastinya pertunjukan angklung, tari topeng, dan wayang golek Bapak Ibu. Itulah pertunjukan yang dapat Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu berkunjung ke Song Angklung. Nah, jadi tidak hanya pertunjukan seni saja yang dapat Bapak Ibu lihat ketika Bapak Ibu berkunjung ke Song Angklung. Bapak Ibu juga bisa berbelanja beberapa souvenir, itu seperti alat-alat musik tradisionalnya suku Sunda, seperti angklung, kendang, gambang, gamelan, dan alat musik tradisional lainnya. Umumnya souvenirnya ini Bapak Ibu dijual dalam bentuk miniatur, jadi itu dia hanya sebagai hiasan dan oleh-oleh untuk Bapak Ibu bawa pulang ke rumah masing-masing. Jika Bapak Ibu hendak membeli angklungnya itu, di Song Angklung ini juga tersedia berbagai angklung yang sangat berkualitas dan itu dibuat oleh para pengrajin yang sudah profesional. Nah, jika Bapak Ibu tidak bisa memberinya secara langsung, kami dari Happy Tour and Travel dengan senang hati menerima jasipan Anda. Jika Bapak Ibu berminat, silakan menghubungi kontak person kami yang ada di kolom komentar Bapak Ibu. Itulah sedikit informasi mengenai Song Angklung. Sekarang kita akan melakukan perjalanan ke Heritage The Factory Outlet, di mana Bapak Ibu akan saya ajak untuk berbelanja. Ini adalah salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Bandung. Tempat ini selalu ramai dengan wisatawan yang ingin berbelanja atau membeli oleh-oleh. Barang-barang mulai dari fashion, tas, aksesoris, bahkan makanan pun ada di sini Bapak Ibu. Keberadaan Factory Outlet ini memperkuat keyakinan kita bahwa tak heran jika Bandung itu dikenal sebagai julukan Parisnya Jawa. Pusat fashionnya ada di sini dan selalu menjadi kiblat fashion. Selain pusat perbelanjaan, keunikan lain dari Heritage ini itu dari segi bangunannya yang mengusung gaya Eropa. Dapat Bapak Ibu lihat di layar kaca Anda, itu dia tidak tampak seperti pasar, namun justru seperti museum Bapak Ibu. Objek wisata ini untuk masuk ke dalamnya itu dia tidak mengenakan tiket masuk, tetapi Bapak Ibu hanya perlu menyiapkan uang Anda untuk berbelanja. Dan itu harus sesuai dengan kemampuan beli Bapak Ibu masing-masing. Heritage The Factory Outlet Bandung merupakan pusat perbelanjaan one-stop shopping. Berbagai produk fashion mulai dari wanita, pria, hingga anak-anak tersedia di tempat ini. Dari merek dalam negeri hingga luar negeri juga tersedia di tempat ini. Ada juga aksesoris tas, serta barang-barang lainnya menjadi incaran para wisatawan. Hanya dengan mengunjungi tempat ini, wisatawan sudah bisa berbelanja dengan puas. Bahkan sudah bisa membeli oleh-oleh untuk keluarga dan teman-teman mereka yang ada di rumah. Jadi tak hanya fashion, wisatawan dapat menemukan aneka kerajinan tangan dan pernak-pernik di sini. Untuk yang ingin membeli perabotan rumah, Heritage Outlet ini juga menyediakan perabotan home living. Tentunya barang-barang yang di sini dijual dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang bagus. Barang-barang yang ada di Factory Outlet ini adalah barang-barang branded yang gagal diekspor karena alasan tertentu.
Meski demikian, yang ada di factory outlet ini bukanlah barang rusak. Bahkan barang ini tampak baru dan sangat layak dikenakan. Konsep berbelanja di sini tidak hanya sekedar memajang pakaian pada etalase dan gantungan, melainkan pusat perbelanjaan sekaligus sarana rekreasi bagi wisatawan, dan wisatawan dapat berburu belus, kemeja, celana, kardigan, hingga baju-baju rajut. Aksesoris seperti topi, tas, dan baju-baju anak-anak pun tersedia di sini, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di Heritage Outlet ini kita tidak hanya bisa berbelanja, Bapak Ibu bisa memanfaatkan tempat ini sebagai spot foto. Bangunan khas Eropa ini sangat cocok dijadikan untuk latar belakang untuk berfoto. Wisatawan dapat berfoto dengan latar belakang keseluruhan bangunan, dengan berdiri di depan bangunan memperlihatkan seluruh bangunan. Atau bisa juga berfoto di salah satu pilar bangunan, kesan unik dan estetik akan didapatkan ketika Bapak Ibu berfoto di tempat ini. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu akan dipandu oleh Abang James kita. Kepada Abang James, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik Kak Grace, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan pergi ke sebuah restoran untuk makan siang, yang dimana nama restoran tersebut adalah Pavilion Sunda. Restoran ini adalah rumah makan khas Sunda yang terjangkau. Pavilion Sunda berlokasi di Jalan R.E. Martadinata nomor 97 Citarum, Kota Bandung. Rumah makan ini memiliki ciri khas bangunan bergaya khas Sunda modern. Pada bagian depan bangunannya terdapat lang bertuliskan Pavilion Sunda yang berdiri kokoh di pinggiran jalan. Terdapat halaman parkir yang luas sehingga pengendara mobil tidak akan kesulitan untuk memarkirkan kendaraannya. Di bagian dalamnya sangat terasa luas dan kita akan merasakan suasana yang nyaman dengan iringan musik Sunda. Tak hanya itu, kita dapat juga disambut oleh karyawan yang sangat ramah. Oleh karyawan di sana, kita langsung dipersilakan duduk di kursi yang telah disediakan. Untuk tempat makannya, Pavilion Sunda sendiri dilengkapi fasilitas bangku dan meja kayu yang dapat menampung dari 400 orang lebih. Bagi yang ingin bersantai sambil menikmati sejuknya udara Bandung, Bapak Ibu bisa memilih area lesehan yang dilengkapi kolam ikan berukuran panjang. Menu yang ditawarkan pun beragam. Di Pavilion Sunda keseluruhannya adalah masakan khas Sunda dan hidangan laut. Di antaranya tersedia aneka nasi seperti nasi tutuk oncom, nasi pepper bakar, nasi liwet, nasi goreng ayam, nasi goreng ikan asin, dan lainnya. Dan ada beberapa aneka tumis, yaitu tumis kangkung jambal, tumis kangkung belacan, tumis brokoli, saus tiram, tumis toge ikan asin, semur jengkol, belah kuta, dan lainnya. Baiklah Bapak Ibu, karena kita telah selesai melaksanakan virtual tour kita, sekarang kami akan membawa Ibu ke bandara untuk pulang ke daerah asal masing-masing. Sebelum saya menutup virtual tour hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir hari ini. Kiranya virtual tour hari ini dapat menambah wawasan kita dan mengurangi rasa penasaran kita terhadap Kota Bandung. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Bu Aci. Cukup sekian virtual tour hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kepada Bapak Ibu sudah dapat meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih. Horas. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, kita tunggu teman-teman live dulu ya. Nanti teman-teman yang tadi perform jangan live dulu ya sebentar ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Cecil udah bisa stop recording. Thank you.